Udah direkam belum, Sal? Udah, Pak. Udah, Pak. Kenapa? Oke. Apa ini siapa yang masuk nih? Oke, sebentar ya. Bismillahirrahmanirrahim. Pak Cim memulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semuanya. Salam sehat, salam hujan deres. Mudah-mudahan nggak kena banjir ya. Kalau kena banjir kasihan sekali ini. Malam ini adalah malam pertemuan yang menurut saya menarik. Ternyata kalian modal sendiri buat belajar bareng, yaitu belajar tentang sejarah peminatan yang insya Allah besok kita akan ujian ya. Soalnya sebagai info, soalnya sudah Pak Cip buat, jumlahnya itu 40 soal, membentang materi semester 5 dan semester 6. Karena ini Zoom online, jika kalian tidak mendengar pembicaraan Pak Cip, omongan Pak Cip, segera ngomong ya. Karena internet di rumah ini suka ngawur gitu, mati sendiri. Oke, bisa dipahami semuanya ya? Bisa, Pak. Aman, Pak. Oke, insya Allah ini kegiatan gak lama-lama. Kita akan memberikan semacam clue, kisi-kisi terkait dengan rencana kita besok. Jam pertama hari Senin tentang PAT. Kita akan lihat yang pertama adalah tentang pengakuan kedaulatan. Nah, di sini ada soal-soal yang terkait dengan hal yang seperti ini. Linggarjati, yuk kalau belajar bersama bukan Pak Cip doang jelasin. Linggarjati isinya apa? Salah apa salah? Ayo jawab. Wilayah kuasa Indonesia, Jawa, Sumatera, sama Madura ya, Pak? Ya, boleh. Apalagi? Yang lebih penting dari itu apa? Yang tahu? Nah, Pak Cip kasih tahu nih. Yang lebih penting dari itu adalah untuk pertama kali Indonesia itu diakui secara hukum internasional de facto dan jure ada tuh yang namanya Negara Republik Indonesia. Itu yang paling penting Linggarjati. Ya. Yang tadi disebut Mesa itu benar. Tapi ada lagi yang benar bahwa di Linggarjati inilah, perjanjian awal inilah yang mengakui bahwa Indonesia itu adalah sebuah negara yang merdeka. Ya. Selanjutnya nanti ada SU 1 Maret 1949, yaitu serangan umum 1 Maret 1949. Terjadi di mana ini? Jangan Mesa lagi yang jawab. Terjadi di mana? Jogja, kan, Pak? Iya, Jogja. Apa makna yang terkandung di dalam peristiwa tersebut? Ada tahu? Farel. Menunjukkan ke dunia Pak, kalau Indonesia itu masih ada eksis gitu loh. Menunjukkan eksistensi Indonesia ke dunia. Ya, benar. Jadi sejak perjanjian-perjanjian yang dilakukan Belanda dengan Indonesia, itu Belanda tuh di akhir pemberitaan soal perjanjian dari Linggarjati, Renville, itu ya, belum KMB belum ya. Itu selalu meyakinkan dunia ke dunia internasional bahwa republik itu udah nggak ada, republik itu udah habis, sudah kalah sama kita dan sebagainya gitu. Sehingga dunia itu taunya ya nggak ada Republik Indonesia. Nah, serangan ini menunjukkan kepada dunia, betul tuh kata Farel, bahwa Indonesia itu, TNI kan adalah bagian dari sebuah kekuatan kenegaraan ya. Artinya kalau ada negara ada tentara gitu. Nah, dia melakukan penyerangan yang berlangsung sekitar 6 jam terhadap kota Yogyakarta. Kenapa Yogyakarta? Karena di sekitar situ banyak wartawan. Dan itu menjadi sebuah benteng kekuasaan Belanda lah kira-kira gitu.
yang kemudian menunjukkan bahwa sebuah peristiwa penting yang dunia itu harus tahu bahwa Indonesia itu masih eksis. Betul kan, Farel? Itu ya, itu tujuan utamanya. Padahal kalau dilihat perangnya setelah 6 jam itu, Pak Harto ketika itu yang memimpin, salah satu yang bagian memimpin, itu kemudian mundur dari Yogyakarta. Kenapa? Karena bantuan dari Belanda akan datang, dan tujuan terpentingnya bukan soal perang, tapi menunjukkan kepada dunia bahwa Republik Indonesia itu masih ada. Itu ya. Oke, negara pertama yang mengakui Indonesia merdeka adalah negara Ini Vatikan. Vatikan. Bukan. Bukan, ketiga keempat Vatikan. Apa? Apa sih? Mesir. India. Mesir, benar. Itu Iya, Mesir. Mesir adalah Ini negara pertama yang mengakui Indonesia merdeka. Kenapa? Alasannya apa? Mesir mengakui Indonesia merdeka? Paci bantu nih, karena ada banyak orang Indonesia belajar di Mesir. Oh, yang mahasiswa itu bukan Pak? Yang mahasiswa. Iya, yang mahasiswa. pemerintah Betul. Mesir. Kemudian banyak orang karena orang Indonesia itu hajinya ke Arab ya. Hajinya. Iya, apa Sal? Wah, ini kan Bapak udah record belum, Pak? Tadi saya udah iniin. Tadi udah ada yang record sih itu. Saya, Pak, takutnya ini kan maksudnya lebih dari apa? Zoom ya, maksudnya lebih dari 40 menit, takutnya nanti saya bingung ngirimnya. Takut kelamaan. Soalnya ukurannya kan pasti gitu. Oke. Kita bikin cepet aja kali Sal. Ya, tadi udah masuk berapa menit? Ini udah berapa ya? Nggak bisa dilihat Pak di sini, Pak. Nggak bisa. Ya nanti kalau misalnya udah mati celek si Farel yang bikin atau kamu yang bikin gitu. Enggak, Pak, ini kan udah premium. Maksud saya kalau Udah misalnya premium. nanti kirim ke bapaknya, takutnya filenya kegedean. Saya bingung kirimnya lewat apa. Enggak sih Sal. Enggak kegedean itu. Biasanya kalau 20-30 menit masih bisa kirim lewat email. Oke, Pak. Ya udah. Oke. Ya, Pak. Ya. Kemudian orang Indonesia yang pergi haji itu ke Arab ya, ke Mekah, ke Madinah, itu kan banyak orang-orang dari Mesir ngobrol tentang ide-ide kemerdekaan. Itu salah satu alasannya gitu ya. Kemudian hubungan kita dengan Mesir terbilang baik dari zaman dulu karena sekolah anak muda Indonesia sekolahnya ke sana ke Al-Azhar ya. Bukan Al-Azhar Kebayoran, bukan Al-Azhar di Mesir sana ya, di Kairo sana ya. Universitas keislaman salah satu yang tertua di dunia Islam ya. Itu adalah Al-Azhar. Kemudian karena adanya lobby dari pihak Indonesia yang dilakukan oleh Agus Salim. Kemudian lanjut ke diplomasi beras. Apa itu diplomasi beras? Hah? Dia tahu nggak? Yang sama India Pak. Benar. Yang trade gitu Pak. Benar. Bahasanya trade gitu. Jadi ketika itu Indonesia masih butuh pengakuan dari negara yang lain, bukan Mesir saja. Ternyata teman-temannya Pak Karno, jadi Pak Karno punya teman baik namanya Nehru, itu negaranya India sedang mengalami kelaparan. Kemudian kita bantu di sana, kelaparan sangat dahsyat ya, ribuan orang meninggal dunia, bisa bayangkan itu. Kelaparan, nggak ada makanan, sampai meninggal ribuan orang, akhirnya kita kirim beras sebagai apa namanya, gantinya tanda kutip. Akhirnya India mengadakan beberapa kongres dan secara formal, secara legal dan secara faktual mengakui bahwa Indonesia itu adalah sebuah negara yang merdeka. Kalau Black Armada ini adalah di Australia. Ketika pekerja-pekerja Indonesia yang ada di pelabuhan-pelabuhan di Australia, dia melakukan mogok kerja, tidak mau memindahkan barang-barang dari kapal Belanda ke pelabuhannya, atau yang dari pelabuhannya tidak mau memasukkan barang ke tempat Belanda, ke kapalnya. Kemudian orang-orangnya itu yang rata-rata orang Indonesia menjadi pekerja kapal di Belanda mogok kerja
Tidak? Lanjut? Lanjut Pak. Lanjut ya. Lanjut Pak. Oke. Yang kedua, tentang teknologi. Nah, ini dia teknologi ya. Nah, nanti kamu akan lihat di bidang persatuan bangsa, ingat soal yang pernah saya ajarkan di kelas tentang TVRI ya. Televisi Republik Indonesia. Ya, dia di bidang teknologi TVRI itu di pertelevisian dia memang menjadi salah satu sarana teknologi yang memperkuat persatuan dan kesatuan. Nah, itu lewat TVRI ya. Terutama di Papua, karena di Papua itu tontonannya rata-rata zaman dulu mas sekarang lihat TVRI saja sampai jauh. Sekarang sih udah RCTI, SCTV dan sebagainya. Tapi TVRI itu menjadi salah satu bahasa persatuan yang mentransfer, mengajarkan, mempertontonkan yang mempengaruhi masyarakat itu menjadi bersatu dari Sabang sampai Merauke. Nah, termasuk juga dampaknya di bidang pendidikan. Ya kayak gini nih. Ya ini dampak teknologi di bidang pendidikan yang seperti ini. Mempermudah, memperlancar, gitu ya, mengakses informasi, diskusi, dia tidak terbatas dengan waktu dan tidak terbatas dengan tempat, gitu ya. Itu adalah bagian dari perkembangan teknologi ya. Terutama kalau begini kita mengenal sebagai dunia internet ya. Kemudian penyalahgunaan di bidang politik. Dalam hal ini teknologi itu digunakan menjadi alat pemantau, alat yang mengekang perkembangan publik karena selalu dipantau nyaris tanda kutip 24 jam yang terkait dengan hal-hal yang sifatnya politis gitu ya. Jadi kita mau begini dipantau pemerintah, kita mau begitu dipantau pemerintah gitu ya. Nah, yang berikutnya adalah astronot wanita pertama Indonesia. Siapa namanya? Pratewi Pak. Iya. Minuman saya mana lagi? Ini dia. Dr. Pratewi. Sekarang masih hidup ternyata orangnya. Setahun 2 tahun lalu lagi ramai beliau karena sedang mempersiapkan misi ke ruang angkasa lagi. Yang pernah saya ceritakan dulu bahwa proyek ambisius Indonesia ketika itu ingin menciptakan sejarah di Asia Tenggara. Kan ketika kita tahun 80-an itu kan negara Asia Tenggara paling oke lah. Malaysia masih di belakang kita, Singapura masih di belakang kita, kita yang terdepan. Nah, kita mau menjadikan Indonesia astronot pertama di Asia Tenggara yang berjenis kelamin perempuan. Kira-kira begitu. Sayang dengan disayang, itu namanya takdir ya. Tes sana sini diterima di NASA, bisa bayangkan dari ratusan peneliti, ratusan orang-orang hebat di dunia, hanya beberapa saja yang terpilih dan salah satunya adalah orang Indonesia. Sudah melewati berbagai seleksi, akhirnya dapat. Tapi ya inilah yang namanya di luar kemampuan manusia. Setahun sebelum Ibu Pratiwi ini ke ruang angkasa, ternyata misi Challenger ya ketika itu ya dari bumi ke ruang angkasa itu punya Amerika akhirnya mengalami kecelakaan 1 tahun sebelumnya. Dan program-program yang menggunakan kapal ruang angkasa ulang-alik Challenger itu dihapuskan. Auto review yang belum ada batasnya. Dan akhirnya dia tidak bisa berangkat lagi ke sana dan kembali ke Indonesia. Tapi dia tercatat menjadi hari ini sebagai astronot wanita pertama asal Indonesia. Ya. Kemudian lagi ada nanoteknologi. Masih ingat nanoteknologi? Ketika teknologi itu sudah bentuknya semakin hari semakin kecil gitu loh. Kayak komputer ini. Khususnya kalau flash disk itu Pak ya. Tempat penyimpanan lah ya. Dulu katakan saja 12 MB itu dulu ya, kalau 50 60 itu tempatnya itu serumah besarnya itu. Dulu zaman dulu ya, misalnya hard disk eksternal jangan jauh-jauh lah. Tahun 2013 itu paling tinggi misalnya 126 giga lah misalnya. Sekarang udah sampai ada yang 2 tera giga, 1 tera giga atau 2 tera giga. Dahulu komputer itu besar ya,
segede gaban ini. Tapi sekarang udah bisa dijinjing dibawa kemana-mana. Itu namanya nanoteknologi. Coba saya tanya 12 PS4, apa beda mobil listrik dengan mobil konvensional? Kalau listrik ya menggunakan listrik, kalau konvensional itu menggunakan bahan bakar minyak bumi ya. Apa bedanya? Ayo ngomong. Jangan Neil lagi. Jangan Farel lagi, jangan Mesa lagi. Halo. Let's go. Apa bedanya mobil listrik sama mobil yang konvensional? Ini gimana pada nggak buka kamera sini? Mobil listrik lebih ramah lingkungan, Pak. Boleh, ramah lingkungan. Artinya katakan saja pembakaran mobilnya itu tidak merusak ozon, boleh. Apalagi Praktis, Pak. Ekonomis. praktis, ekonomis. Ya, boleh. Apalagi? Lagi, 2 lagi, saya butuh 4. Atau lagi? Rifki boleh. Asmi boleh, Hawa boleh. Tia boleh, Iqbal. Anindita. Ika, Fauzan, Adam. Dinda. Rizka, Faris. Yuk, apa jawabannya? Jangan-jangan kamu nggak tahu nih. Mobil listrik kalau misalnya misalnya dia ngecas di rumah, katakan aja karena dia udah pulang tengah malam, akhirnya dia ngecas baru dapat 2 jam besok berangkat pagi lagi. Kemudian kalau di jalan dia ngecasnya di mana? Ayo. Nah, itu dia bedanya. Kalau konvensional, pom bensinnya ada di mana-mana. Kalau mobil listrik itu cuma di daerah-daerah tertentu saja. Mungkin kalau di apa namanya nih, di konvensional itu ada bensin eceran ya. Kalau di mobil listrik tidak ada, hanya di daerah-daerah tertentu saja. Oke, lanjut ke teknologi ruang angkasa. Tuh kok ruang angkasa ini? Angkasa, taruh sudah saya edit dulu. Negara mana yang pertama kali ke luar angkasa? Uni Paris. Soviet ya, Pak? Iya, Uni Soviet, betul Ki. Siapa nama astronotnya? Iya. Yuri Gagarin. Apa nama satelitnya pertama ke ruang angkasa? Apa namanya tuh? Benda angkasa buatan Uni Soviet. Pertama, apa namanya? Sputnik memang, Pak. Ya Sputnik, betul. Kalau di Uni Soviet itu ke ruang angkasa beda dengan Amerika. Kalau Amerika itu pakai simpanse. Kalau Uni Soviet pakai apa? Kayak anjing, Pak. Pakai anjing. Siapa nama anjingnya? Laika. Kenal kok nama aja lah. Oke, sip. Selesai itu ya. Kita lihat lanjutannya nggak? Oh, ada. AK-47. Nah, masih ingat nggak AK-47? Automatic Kalashnikov 47. Ya, ini adalah saya selalu cerita. Sampai hari ini tahun 2023, senapan yang paling banyak dipakai di muka bumi ini adalah AK-47. Itu ya. AK-47 ini adalah senapan serbu ringan yang legendaris. Saya punya tuh ininya senjatanya dikasih sama mahasiswa. Kapan-kapan kalau saya ngajak saya bawa, saya bilangnya tuh. Yang diproduksi oleh Uni Soviet. Itu namanya adalah Kalashnikov, makanya pakai AK-47 automatic Kalashnikov. Jadi si Kalashnikov menghasilkan senjata otomatis gitu. Ya, mungkin kalau Pak Cip yang ngomong ada AS-47 automatic Sucipto 47 ya kira-kira gitu ya. Tapi bukan Pak Cip ternyata, automatic Kalashnikov. Dia pernah bilang bahwa dia menyesal membuat senjata itu karena suka tidak suka ternyata senjata itu
digunakan untuk membunuh orang banyak. Kita lari ke perang dingin. Ayo, siapa yang bisa jawab? Apa penyebab perang dingin? Iya. Apa yang menyebabkan perang dingin? Ayo. Reja, jawab Reja. Reja lagi makan Indomie kali dia. Bapak Hujan. Perang dingin itu lahir, ceritain dulu ya, setelah Perang Dunia Kedua. Karena mereka sudah tidak ada musuh bersama, akhirnya mereka memperkuat kemampuannya itu, memperkuat kekuatannya itu, akhirnya menjadi dua kekuatan besar. Kebetulan ideologinya berbeda. Yang satu komunis, yang satu lagi adalah liberalis. Yang satu poinnya adalah tidak mengakui kepemilikan pribadi, tapi harus kepemilikan bersama, dalam kurung adalah negara. Itu Uni Soviet. Sehingga hal-hal yang sifatnya kewirausahaan itu tidak berkembang dengan baik. Jadi fokus ekonomi dan pemerintahan itu dipegang oleh negara. Beda dengan liberal, yaitu Amerika. Ya, dia mengakui kepemilikan pemerintah, juga mengakui kepemilikan pribadi. Makanya kalau di di liberal itu semakin kreatif seseorang atau suatu kelompok orang, maka dia tidak menutup kemungkinan menghasilkan uang yang sangat banyak. Tapi kalau di di Uni Soviet tidak demikian gitu. Sehingga nanti pada saat tertentu kalau diukur dari bidang kesejahteraan atau kemampuan finansial, maka liberal itu jauh lebih kaya dibandingkan orang-orang komunis. Pertanyaannya, bagaimanakah sikap Indonesia terkait perang dingin? Yo, apa sikap Indonesia? Hawa apa Hawa? Hawa lihat. Nil, lihat gambar Pacim nggak? Itu layarnya rusak nggak? Di tempat saya layarnya rusak. Iya Pak, rusak Iya Pak, Pak. kayak hijau-hijau gitu Pak. Hijau gitu ya? Waduh, kacau ini. Apa udah nggak kuat ya ini laptopnya? Ini kok gitu ya? Wih, kayak ini yang saya kayak Tapi di manusia. screen-nya enggak sih Pak? Di screen PPT-nya enggak? Enggak, oh iya screen-nya enggak. Ini ada gangguan dari alien kali ini. Deh, yuk sikap Indonesia apa? Netral. Netral, sip. Kenapa netral? Ayo. Orang Indonesia nggak mau berantem, bukan. Karena apa? Sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. Aktif dalam menjalankan perdamaian dunia. Kalau kita berpihak, kita akan ikut dalam perkonflikan atau pertempuran atau permusuhan. Makanya Indonesia di tengah-tengah saja, netral. Kemudian karena netralnya kita kemudian membuat yang namanya GNB. Itu ya. Ya, kita masuk global dan regional. Nah, di GNB inilah peran Indonesia bisa dibilang oke punya. Karena ketika negara-negara di dunia itu seakan-akan terpecah dua kubu besar antara Soviet dan Amerika, Indonesia walaupun dipengaruhi terus oleh mereka, saya selalu bilang, kenapa Indonesia tuh nanti ditarik-tarik oleh pihak Amerika, ditarik-tarik oleh pihak Uni Soviet gitu ya. Itu sering terjadi karena begitu Indonesia tetap saya tidak mau berpihak. Akhirnya dicoba di tengah. Padahal dalam kenyataannya Indonesia ya nanti kalau dideketin Amerika kita juga ya terpengaruh juga ke Amerika. Kalau didekatkan sama Uni Soviet kita juga pengaruh ke arah komunis gitu ya. Apalagi Uni Soviet itu kalau sama Indonesia kalau bahasa Pacip itu cintanya tanpa syarat dia. Jadi ketika menarik simpati Indonesia agar ikut dalam barisan komunis, supaya ikut dalam barisan negara komunis gitu, yaitu Uni Soviet, itu kita minta apa aja dikasih dan itu tanpa bayar. Kapal selam kita dikasih, kapal tempur jet, kita itu Mirage itu, namanya Mirage ya. Kalau Amerika kan FF depannya ya, F-14, F-15 itu, F-16 itu. Kalau Rusia itu Mirage. Itu ketika negara-negara Asia bahkan Australia itu belum punya pesawat tempur jet, kita dikasih.
Sama siapa? Uni Soviet. Ketika tank negara lain hanya 1-2, kita dikasih puluhan. Sama siapa? Sama Uni Soviet. Bahkan Uni Soviet itu membangun jalan-jalan aspal yang besar ya. Salah satunya adalah di Kalimantan. Yang dulu Pak Karno sudah berencana ingin memindahkan Republik Indonesia itu ibu kotanya dari Jakarta ke Kalimantan Barat. Itu bukan dari zaman Jokowi, dari zaman Pak Karno sudah. Makanya sudah dibuat jalan-jalan jalan-jalan bagusnya. Itu yang buat adalah orang Rusia. Saking bagusnya sampai hari ini aspalnya itu belum rusak. Ya, itu peran PBB ya di tengah peran PBB, peran GNB. Nah, kita sudah masuk bagian terakhir. Wih, Pak Cim masih goyang-goyang aja ini ya. Oke, ini adalah bagian terakhir dari pertemuan kita. Wah nih, siapa yang ngechat nih? Pak mau tanya, semua barang-barang senjata yang dikasih Soviet masih ada enggak, Pak? Kayaknya udah jadi ini loh. Jadi apa? Jadi apa ya? Rusak, nggak kepakai. Kemudian beberapa dimasukkan ke museum. Dan beberapa mungkin sudah menjadi sampah yang dibuang ya. Itu loh. Kalau sekarang masih ada, mungkin kalau kamu ke Museum Mandala, Satya Mandala, atau Museum Militer di Cilangkap, itu masih ada saya yakin. Karena ketika dia memberikan itu nggak sedikit, banyak banget gitu loh. Sehingga karena saking banyaknya, itu Indonesia dikenal pada tahun 1960-an itu menjadi negara dengan kekuatan militer besar di Asia Tenggara khususnya dan secara umum di Asia. Orang-orang Arab itu kalau kenal atau ketemu orang Indonesia pasti bilang Indonesia good, Soekarno good gitu loh. Karena ketika itu besar kita tahun 60-an ya. Saking besarnya Pak Karno kalau jalan nggak berani nunduk. Dia selalu menengadah gitu, percaya diri. Karena selalu bilang kita ini negara besar gitu. Ya bisa bayangkan tank itu kita punya banyak ketika itu. Jet juga banyak. Kapal selam dan sebagainya. Oke ya. Kita lanjut. Ini adalah bagian terakhir kontemporer internasional, yaitu Yugoslavia, negara yang terdiri dari beberapa negara. Presidennya itu ketika Pak Karno membuat GNB, dia ngikut. Namanya Broz Tito. Ya. Nah, Broz Tito. Dia memimpin Yugoslavia dari tahun 45 setelah perannya kedua usai. Dulu partisan dia, artinya adalah orang sipil yang ikut berperang, yang berpihak kepada sekutu untuk menghancurkan Hitler ya di daerah Yugoslavia. Dia adalah bangsa Slav, maka Yugoslavia itu berasal dari kata Slavia. Ya, Slavia itu bangsa yang membentang di sebagian Jerman, kemudian ke arah paling banyak ke Serbia ya. Slav itu Serbia. Nah, si Tito ini memegang kekuasaan dari tahun 45 sampai tahun 1980 dengan kondisi Yugoslavia itu tentram di bawah kepemimpinan Tito karena di tangan besi. Tapi setelah dia meninggal itu yang selama ini ditahan-tahan oleh rakyatnya itu kemudian muncul yaitu tentang konflik etnis diperparah setelah Tito mati atau wafat atau tewas atau apalah istilahnya, mangkat atau rip dan sebagainya, sudah tidak ada lagi. Itu mereka Yugoslavia menjadi wilayah yang perekonomiannya menurun dan apa sih namanya bahasa mana konflik etnis dan bersiap-siap untuk saling menyerang itu terjadi ya dari sejak tahun 1980-an. Dan pecahnya nanti 10 tahun kemudian yaitu ketika Uni Soviet pecah atau Uni Soviet bubar pada tahun 1990, 1991 dan itu akan menjadi konflik di mana ya di Yugoslavia karena Yugoslavia pada memerdekakan diri ya. Nah, yang mewariskan kekuatan Yugoslavia, ingat loh Yugoslavia itu di daerah Balkan merupakan kekuatan militer yang bisa diacungkan jempol. Itu yang mewariskan, yang memiliki kemampuan-kemampuan itu yang diberikan oleh Yugoslavia itu adalah Serbia. Jadi ada yang mengatakan Yugoslavia sudah hancur, titisannya adalah Serbia. Ya, Slobodan Milosevic. Nah, Serbia inilah yang ketika terjadi disintegrasi di Yugoslavia, dialah yang ingin membuat sebuah negara baru yang namanya Serbia Raya. Negara yang mau bersama dengan adalah Montenegro. Gitu ya. Nah, setelah itu Serbia dalam gerakan Serbia Raya ini menghancurkan wilayah-wilayah yang ingin merdeka. Salah satunya adalah Bosnia Herzegovina.
Ya ada perang besar di sana, ada genosida dan seterusnya. Nah tadi Pak Cip udah bilang bahwa Yugoslavia hancur itu gara-gara Uni Soviet itu hancur ya, terpecah belah. Yang diawali oleh Mikhail Gorbachev, yang dia membuat gerakan-gerakan yang dua diantaranya sangat mempengaruhi Uni Soviet itu. Jadi kalau Uni Soviet itu bisa dibilang negara komunis yang kalah ekonominya dengan Amerika, kemudian soal informasi terbuka, tidak ada keterbukaan, partai itu cuma satu dan seterusnya, yang seakan-akan hidup itu di bawah kediktatoran lah kira-kira gitu. Akhirnya ada pemikiran glasnost perestroika. Jadi keterbukaan ya, transparansi yang digulirkan ketika Mikhail Gorbachev menjadi presiden Uni Soviet tahun 1985. Jadi di akhir masa jabatannya dia memberikan glasnost perestroika sehingga kebebasan-kebebasan itu muncul di negara Uni Soviet. Rakyat tuh berani ngomong, ada partai sebagainya. Apa dampaknya? Ternyata dampaknya itu membuat Uni Soviet itu runtuh gitu loh. Ya, Uni Soviet itu kemudian menjadi negara pecahan, kalau tidak salah ada 15 satu ya, yang dia gabung menjadi CIS, Commonwealth of Independent State gitu loh. Uni Soviet pecah menjadi beberapa pecahan. Negaranya saya ingat nih, yang saya ingat ya, Rusia itu pecahan Uni Soviet ya. Uni Soviet itu adalah negara terbesar di dunia sampai tahun 1990, membentang dari sebelah Eropanya timur gitu ya, sampai dengan Eropanya Asia di sebelah hampir ke barat ya, hampir ke baratnya Asia gitu ya, dekat perbatasan Cina sana sampai dengan Eropa bagian timur. Salah satu pecahannya adalah Rusia. Kenapa Rusia saya sebut nomor satu? Jadi Uni Soviet itu dianggap atau menganggap itu kerajaan yang menyebabkan lahirnya Uni Soviet, kerajaan Rusia. Kerajaan Rusia itu dihancurkan oleh kaum Bolshevik, kaum komunis, kemudian mendirikan Uni Soviet. Jadi Uni Soviet itu persatuan wilayah-wilayah negara-negara. Ada negara Rusia, ada negara Ukraina. Jangan salah ya. Ukraina yang sekarang ini adalah merupakan dulu bagian dari Uni Soviet. Kemudian ada Belarusia, ada Kazakhstan, Tajikistan itu ya. Agak-agak Arab tapi dulu adalah bagian dari Uni Soviet. Karena Uni Soviet bisa bilang komunis tangan besi lah kira-kira begitu. Dan hancur gitu loh. Dan hancur ya membentuk CIS itu ya. Itu adalah tentang Uni Soviet. Sekarang kita berangkat ke kasus konflik di Vietnam. Jadi Vietnam ini adalah dijajah sama Perancis. Nah, Perancis ini setelah tahu bahwa di Vietnam itu melaksanakan kemerdekaan seperti Indonesia, dan dia ingin membuat negara boneka sehingga Vietnam itu dibelah dua oleh siapa? Oleh Perancis. Ketika membelah dua antara utara dan selatan, nah yang selatan ikut Perancis dianggap sebagai negara boneka, yang utara nggak mau, yang utara itu nggak mau. Kenapa? Mereka menginginkan sebuah Vietnam yang satu. Vietnam itu cuma satu, nggak ada dua. Nah, Vietnam Utara ini didukung oleh Cina. Dengan demikian, lagi-lagi terjadi di sana sebenarnya perang dingin. Yaitu yang selatan berpihak ke liberal. Ya, liberal ini adalah Perancis, nanti didukung oleh Amerika. Yang satunya lagi komunis, yaitu Vietnam didukung oleh komunis Cina. Begitu loh. Sehingga perang yang di sana ternyata perangnya adalah perang tentara Amerika dengan tentara Vietnam. Yang selalu saya bilang, dulu ketika saya sekolah, saya dengar dari guru saya adalah perang urat saraf untuk menyebut perang dingin. Padahal tidak. Ternyata setelah dipahami, ketika Amerika perang dengan Vietnam itu, Amerika mengirimkan ribuan tentaranya ke Vietnam. Dan Vietnam bilang bahwa Vietnam akan menjadi kuburan tentara Amerika. Dan itu benar-benar terjadi. Ya, pada tahun 1975 akhirnya, ingat ya, perang Vietnam itu ada dua. Kalau dalam buku ada yang sebut dengan perang Indochina 1 dengan Indochina 2. Dari tahun 45 sampai tahun 50-an, kemudian dari tahun 50-an, 59 itu salah tahun 60-an, terus sampai tahun 1975. Ujungnya apa? Ujungnya adalah Amerika Serikat, kalau bahasa lebaynya itu Amerika Serikat lari terbirit-birit dikejar tentara Vietnam itu. Kok bisa begitu, Pak? Kalau kamu nonton di YouTube misalnya, itu banyak dokumentasi bagaimana Vietnam itu mengepung Saigon. Ya, Saigon itu kayak Jakarta ya.
di apa salah satu adegan di video itu, dan saya juga baca di bukunya, itu di duta besar Amerika itu tentara bukan apa kedubes mereka, tentara-tentara mereka itu kabur dari situ pakai helikopter. Karena tentara-tentara Vietnam Utara yaitu Vietcong itu sudah masuk ke dalam kota dengan tanknya, dengan tentaranya, tapi tidak pakai pesawat terbang ya, dengan tank, dengan mobil sebagainya untuk mencari Amerika itu. Jadi mereka kalau dalam videonya itu benar-benar lari terbirit-birit itu ya. Dan Amerika menyatakan kalah sehingga, nah ini yang paling penting nih. Sehingga Amerika Serikat itu bukan salut ya, takut, bisa bilang takut. Apa namanya? Kagum atau apa ya terhadap Vietnam, salut dah gitu ya. Ternyata tentara mereka yang Amerika yang teknologi tinggi, yang luar biasa hebat di bidang teknologi sebagainya, ternyata kalah dengan Vietnam. Dan yang paling penting adalah Vietnam menjadi poros komunis besar di daerah mana? Di daerah Asia Tenggara. Itu loh, ini yang menjadi ketakutan luar biasa Amerika. Kan selama ini di Asia Tenggara itu tidak ada poros komunis sebesar Vietnam. Kalaupun ada gerakan-gerakan kecil tapi dihancurkan oleh negaranya. Contoh Indonesia. Ya, tahun 65 ada gerakan komunis walaupun nasional tapi kan hancur. 48 ada komunis juga hancur. Di Malaysia hancur gitu ya. Semuanya pada hancur. Tapi di Vietnam tidak. Akhirnya Vietnam itu setelah Amerika kabur menyatakan diri menjadi negara komunis di Asia Tenggara pertama yang paling besar ya. Yang nanti menelurkan sampai ke Vietnam, sampai ke Kamboja, ke Laos itu. Akhirnya Amerika itu ketakutan dengan Vietnam. Sampai hari ini Vietnam tetap komunis tapi dengan revisi persis seperti yang ada di Cina. Nah, itu lain kasus ya. Udah selesai ya. Vietnam selesai. Kita akan ke Jerman. Jerman itu kemudian terpecah menjadi dua. Di sebelah timur dikuasai oleh Vietnam, di sebelah barat dikuasai oleh yang namanya sekutu. Lagi-lagi perang dingin berawal dari sini karena dua kekuatan memiliki perbedaan ideologi. Gitu ya. Tahun 45 perbedaan itu tidak terlalu ketat, tapi lama-kelamaan akhirnya perbedaan itu semakin besar dan dibuatlah perbatasan dulu. Perbatasannya dulu pakai pagar kawat gitu. Tahun 50-an ada pakai pagar kawat. Lama-kelamaan perkembangan ekonomi antara Jerman Barat dan Jerman Timur berbeda. Gitu ya, berbeda. Ternyata Jerman Barat di bawah kekuasaan Amerika, di bawah pengaruh sekutu, ternyata teknologi ekonominya berkembang dengan baik. Bagaimana dengan Jerman Timur? Aduh, susah. Akhirnya orang dari Jerman Timur dia melakukan proses untuk pindah secara ilegal kemana? Ke Jerman Barat. Banyak ditembak dan sebagainya. Itu ya. Lama kelamaan yang pindah secara ilegal banyak. Akhirnya tahun 1962 kalau tidak salah ya, dibuatlah tembok pemisah antara Jerman Timur dan Jerman Barat. Di daerah mana? Di daerah Berlin. Makanya disebut dengan tembok Berlin gitu loh. Proses kaburnya yang pernah Pak Cip ajarkan di sekolah itu dulu ya, itu ada yang menggali, ada yang pakai balon udara gitu ya. Ada yang menerobos tapi jarang menerobos karena hitungannya mati. Ya, itu Jerman, oke? Jerman sudah selesai ya. Banyak kalau soal itu. Dan yang terakhir, halo semuanya masih nyambung? Masih, Pak. Yang lain? Masih, Pak. Good. Filipina, people power. Coba saya tanya, siapa tokohnya? Ya lo cari deh tuh. Siapa tokoh people power? Yang ada di dalamnya boleh disebutkan. Corazon Aquino, Pak. Oh iya, Corazon Aquino. Corazon Aquino itu adalah perempuan yang berhati baja, yang mampu menggerakkan rakyat Filipina, khususnya yang ada di ibu kotanya, berdemonstrasi berhari-hari dengan cara damai. Itu Corazon Aquino. Siapa Corazon Aquino? Dia adalah kaum oposisi yang melawan menentang pemerintahan Ferdinand Marcos. Kenapa dia harus melawan? Karena sebelumnya yang melawan Ferdinand Marcos itu suaminya. Nah, yaitu Benigno Aquino, yang panggilan sayangnya Ninoy. Dia bertahun-tahun melawan
melawan Ferdinand Marcos. Kemudian dia sakit, dia berobat ke Amerika, sampai Amerika udah sembuh, dia balik ke Filipina, baru banget melangkahkan kakinya pertama kali keluar dari pesawat, tiba-tiba kepala ditembak, jeger, mati. Nah, diyakini oleh publik bahwa yang melakukan itu adalah orang-orangnya Ferdinand Marcos. Terus akhirnya sang mendiang ini, yang mendiang ini menjadi pemicu kebencian yang selama ini ke presidennya mereka, Ferdinand Marcos, untuk melakukan demonstrasi besar-besaran. Nah, yang memimpinnya adalah istri dari Ninoy ini. Dan hasilnya Ferdinand Marcos yang berkuasa 30-an tahun itu akhirnya tumbang. Ada yang mengatakan Ferdinand Marcos itu 11-12 dengan Pak Harto. Cuma people power-nya berbeda. Kalau people power di sana itu banyak ditulis dalam sejarah bahwa gerakan massa sipil banyak tapi dengan cara damai, tapi beda dengan Indonesia. Indonesia orangnya nggak sabaran, kita dilihat oleh dunia sebagai riot, sebagai demo berdarah dan sejenisnya. Itu ya. Kenapa begitu? Ya kita maklum lah, kita kan bangsa petarung ya. Nggak takut gitu sama senjata-senjata itu dilawan saja. Karena kita mengalir darah petarung itu. Oke ya, itu people power. Dan yang terakhir adalah apartheid. Apartheid itu ketika penguasa kulit putih berkuasa di Afrika Selatan, dan ketika itu pula dilahirkan undang-undang secara politis memisahkan dengan jelas antara kulit hitam dengan kulit putih. Bahkan lebih dari itu, pemisahan itu sampai dengan hal-hal di dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya pantai, misalnya pantai nih. Nanti kalau tahun 80-90 ke Afrika Selatan, itu pantainya ada pantai untuk orang kulit putih dan pantai untuk kulit orang hitam. Kepemikiran juga begitu. Misalnya jalan swadaya gitu. Oh, jalan swadaya ternyata itu adalah jalan untuk perumahan orang kulit putih. Ya, jalan mandiri, oh ternyata itu adalah untuk orang kulit hitam gitu loh. Padahal kita tahu bahwa proses yang seperti itu tidak diakui oleh PBB. Kenapa? Karena itu melanggar HAM, hak asasi manusia. Karena manusia itu tidak boleh bukan dibedakan ya, didiskriminasi dengan warna kulit atau ras. Ingat ya, diskriminasi bukan perbedaan ya, beda loh. Dia diskriminasi bukan diskriminasi ketika orang satu kelompok merendahkan orang lain tapi berdasarkan warna kulit. Itu namanya diskriminasi. Kata kuncinya adalah direndahkan. Kata kuncinya bukan dibedakan. Kalau dibedakan itu suatu hal yang bisa dibilang ya memang terjadi gitu loh. Masyarakat kita dibedakan berdasarkan suku ada, kita dibedakan berdasarkan jenis kelamin ada, itu biasa. Tapi kalau sudah merendahkan, terjadi diskriminasi, itulah yang sesungguhnya yang melanggar hak asasi manusia, kira-kira gitu. Nah, tokoh yang melawan ini adalah Nelson Mandela, yang setengah dari kehidupannya itu melawan pemerintahan ketika itu yang menjajah Belanda sama Inggris ya, gantian itu kemudian melawan pemerintahan kulit putih itu hampir setengah hidupnya di penjara gitu ya, di penjara dia melawan masih muda, kemudian masuk pengadilan sebagainya, akhirnya penjara. Tapi ini dia nih, jadi Nelson Mandela ini dia mencontoh pemimpin dunia, salah satunya adalah Muhammad Gandhi. Dia tidak dengan kekerasan tapi dia membuat sebuah organisasi yang bisa menarik perhatian dunia yang namanya ANC gitu ya, Afrika National Congress gitu loh. Di bawah sana, di dekat sholat, bentar sorry, nanya timbangan gitu ya. Dia membuat sebuah organisasi namanya Afrika National Congress yang isinya adalah sebuah lembaga di Afrika, maksudnya ada Afrika Selatan, yang mengusung tentang soal-soal ketidakadilan, sehingga dia tidak membawanya basisnya itu bukan basis politik. Karena ketika zaman perang dingin, kalau organisasi basisnya adalah politik, dia akan terjebak kepada perang dingin. Nanti dia memasuk mana, apa liberal atau komunis. Ini cerdasnya Nelson Mandela. Jadi dia bawanya adalah isu-isu ketidakadilan dan isu-isu hak asasi manusia.
Oke, 12 IPS 4 itulah gambaran seperti apa nanti saat kamu ujian atau penilaian akhir tahun nanti. Oke, ada yang mau bertanya kah soal ini? Atau obrol-obrol kita sekarang? Ada yang mau nanya? Apa udah oke semuanya? Ada soal gambar nggak, Pak? Apa? Soal yang ada gambarnya nggak, Pak? Ada sekitar 5. Gambar apa itu? Nanti kamu lihat aja. Pastinya nggak ada gambar Pak lah. Apalagi? Ada yang bertanya? Soalnya ini gampang. Yang rada sulitnya adalah menjawab soalnya itu. Ini kalau udah saya tutup share-nya ya. Sebanyak ini nggak ada yang buka kamera. Oke, sebelum kita tutup, adakah yang mau bertanya? Nah, tadi cuma Nel saja yang bertanya. Ada lagi? Halo? Cukup, Pak. Cukup. Yang lain? Oh iya, Pak, kalau soal yang tanggal sama tanggal gitu ada nggak, Pak? Enggak. Itu soal-soal cemen. Pak Cim nggak mau ngasih. Oke. Ada lagi? Tidak ada? Nggak ada, Pak. Oke. Kalau tidak ada, terima kasih sudah hadir. Terima kasih yang sudah membiayai pertemuan kali ini ya. Nah, kalau begini kelihatan kamu pada mau belajar ya. Walaupun 22 orang nggak jadi masalah. Oke. Saya kira cukup. Sudah malam juga nih, 9:30 malam. Selamat mengulang kembali belajarnya. Jangan langsung tidur ya. Duduk dulu, baca lagi materi. Sebelum itu baru tidur ya. Sekitar jam 10 tidurnya ya. Oke, saya kira cukup sampai di sini. Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih kepada Farel, kepada Mesa, kepada Amel yang memungkinkan Zoom ini bisa terjadi. Terima kasih kepada teman-teman semuanya nih 12 IPS 4 yang mau dengerin proses belajar ini. Saya kira cukup di sini. Saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih, wabarakatuh. Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.